bapak gua menghidupi gua dari MLM gitu loh. Gua dulu sampai Oh. punya mobil 2 ini Heeh, segala macam, gua oh, bisa disekolahin itu dari MLM. Oh serius gitu? Aku oke. sampai kaget gitu loh. Heeh, Ikut MLM zaman dulu gitu kan. yes. Dia bilang MLM itu kalau di apa namanya, ditekuni Mhm, hasilnya memang memang menggiurkan gitu loh gitu. yes. Dia dia ngomongnya seperti itu. Mhm, Jadi gue tidak skeptis dengan waktu itu aku nawarin iya, tren kan. heeh. Gue tidak skeptis dengan ini ketika lo presentasi. Mmm, Karena gue dihidupi dari sama MLM dari itu, MLM, wes. dari SMA apa Heeh. dari SMP dia bilang Ih, gitu, sampai keren. kuliah. Halo, welcome back di Ngobrol Tren. Ketemu sama saya lagi Alia Rosa dan bintang tamu kita kali ini undangan saya pribadi langsung ya. Karena beliau ini bisa dibilang teman lama dari saya muda dulu. Aduh, masih piyi-piyi ya. Jadi waktu itu saya kuliah sambil kerja dan berkat beliau nih, beliau ini bisa dibilang kayak mentor saya juga kali ya. Oke deh, tanpa perlu panjang dan lama-lama lagi langsung aja ya. Ini dia Ardi Octavian. Halo. Hai Bu Ocha, apa kabar? Sekarang manggilnya Mas udah harus Bu Ardi. ya? Oh, biasa Oh aja iya sih, saja. biasa aja, biasa aja. Kalau di depan orang-orang ya resmi ya. Eh, Cuma kalau ini mah kita santai lah. Gimana Mas Ardi? Apa kabarnya? baik, baik, baik. Alhamdulillah baik. Ya. Aduh, ini Mas Ardi gimana sebagai sutradara masih lama syutingnya? Dulu lama banget loh kalau syuting Mas Ardi orangnya Udah enggak dong. idealis ya. Orang idealis, genit masih genit-genit juga? Enggak dong, enggak. Udah enggak ya? Anaknya udah gede sekarang. Oh ini ya. Dulu masih kecil. Oh gitu Kalau ya? masih kecil nggak apa-apa. Oh kalau masih kecil nggak apa-apa ya genit-genit ya? Gimana Mas, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Oke, Ya. jadi teman-teman semuanya ya, Mas Ardi ini adalah seorang sutradara yang film-filmnya sekarang seriesnya ya. Jadi ini banyak yang udah sampai charts-nya ya, Iya, iya, chart-nya ya, iya, iya, charts di iya. Netflix ini charts yang nomor Hampir satu dua ya? bulan ya, hampir 2 bulan di top 10 Netflix. Wis, Ya. keren banget. Jadi beliau ini yang bikin Pay Later, Iya. terus bikin film apa lagi tuh? Kalau series tuh ada Marriage Benefit, Jessica Heeh. Mila, Bimana, terus kalau film itu ada Sip dan Pensil, Coklat Strawberry sama Tiga Darah. Terus Hmm, kita juga sekarang sedang mempersiapkan Pay Later the Movie gitu loh. wits. Keren, keren, keren. Jadi dulu ya, kalau aku kenal Mas Ardi tuh awal-awal, dulu beliau ini nih masih eh, berawal dari seorang Astrada. Itu jadi pas kita kenal Mas Ardi itu baru awal-awalnya jadi sutradara tuh. Oh iya ya? Jadi iya, Enggak, maksudnya masih jadi Astrada ya? enggak dong, waktu itu udah Udah sutradara kan? sutradara pertama kali, Oh, pokoknya oke, ya, film ya, ya. pertama bareng sama aku. FTV ya? FTV ya? Iya, 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 FTV, iya. ya kan ya. Jadi Ya. film pertama bareng sama aku, jadi lama banget, Bo, syutingnya, Bo. Kan baru. Masih idealis, idealis semua mau dicoba, Iya, iya. trial ini, trial itu Iya, ya. iya. Cuma emang keren banget sih ya. Iya. Nah, Mas Ardi ini bisa dibilang ya, ya aku belajar banyak juga sama Mas Ardi, ide-idenya, ngasih tahu masukan-masukan buat aku. Jadi dulu waktu aku awal juga, itu kan masih pertama kali aku mulai di dunia entertainment juga ya. Jadi waktu itu aku kuliah, ya kan ya, Iya. kuliah, terus sambil kerja juga, terus ninggalin lokasi syuting, Iya, ya kan iya. nyetir gitu kan ya ke Jakarta, karena waktu itu kita syutingnya di Puncak ya Mas Iya, ya. iya, benar, benar. Nah, Mas Ardi ini kan sudah di dunia entertainment udah bertahun-tahun. Kalau boleh tahu ya Mas ya, udah berapa tahun nih Mas berkecimpung di dunia entertainment? Almost 20 years kayaknya.
aku udah hampir 20 tahun. Apa sudah Mhm. 20 tahun ya? Pertama kali aku kerja itu ke film Mhm. sebagai Astrada tahun 2003 di film 30 Hari Mencari Cinta. Oke. Itu aku jadi Astradanya Upi gitu kan. Mhm. Terus Upi kemudian ya, habis itu mhm. berlanjut jadi Astradanya dia lagi di film Realita Cinta dan Rock and Roll sampai Mhm. kemudian dikasih kesempatan sama Upi untuk bikin film pertama aku, Coklat Strawberry gitu loh. Oke. Jadi 2003 sampai 2024 udah 20 tahun. Mhm. Ya, sekitar 20 2003, tahun. 20 tahun Ya, ya. udah 20 tahun. Oh, udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama, lama banget malah. Nah, itu pertama kali terjun udah langsung jadi Astrada ya? Iya, jadi enggak, awalnya itu saya sebenarnya, editor editor terus Oke. kemudian, memang, waktu sekolah Mhm. majornya editing, Mhm. sampai akhirnya, guru aku tuh ngomong bahwa kalau lu mau jadi director belajarnya dari editing gitu. Oh Jadi gitu. tahu shot-shotnya yang dibutuhin apa gitu Hmm. loh. Mhm. Nah, setelah tahu sempat magang dan sempat, ini apa namanya, bekerja selama 6 bulan apa 1 tahun ya, aku lupa deh. Mhm. Di PH-nya Bianca Adinegoro jadi bikin video klip gitu loh. Nah, Mhm. sampai akhirnya langsung terjun ke film, ketemu sama sebagai Astrada gitu loh. Oh gitu. Heeh, Nah, ini memilih dunia seni mhm dan dunia perfilman mhm. itu apakah memang udah dari dulu punya impian atau cita-citanya atau tiba-tiba ya terjebakkah atau gimana tuh? Mmm. Awalnya sebenarnya ini, secara nggak langsung ya Mhm. almarhum bapak aku tuh yang mengenalkan aku sama dunia film. Jadi dia itu kalau pulang kerja selalu ngajak aku nonton gitu loh. Mmm, Dia tuh ngajak nonton film-filmnya Jackie Chan, nonton oke. filmnya Barry Prima gitu loh. Heeh. Makanya aku tuh, awalnya tuh dulu pengen jadi bintang film silat gitu loh. Oh, dulu Cuma malah mau jadi iya iya, artisnya ya? pengen pengen jadi aktornya, cuma kayaknya Oke. fisiknya tidak memungkinkan ya Oh untuk gitu jadi ya? bintang film silat ya. Jadi ya udah gitu loh. Nah, terus secara tidak langsung dia yang mengenalkan ya, tapi dia tidak bermaksud, cuma karena dia sering mengajak aku nonton film, jadi aku jadi, kalau ada film baru, "Ayah nonton ini dong," gitu. "Iya nanti ya," Mmm. gitu loh, minggu depan gitu kan. Nah, Mmm. terus dulu kan aku tinggalnya di Pasar Minggu tuh, Mhm. di daerah Tanjung Barat itu kan masih hutan kan. Mhm. Jadi sering dipakai untuk lokasi syuting film, film-film silat yang kebetulan Mmm. aku suka nonton di Oh, bioskopnya genre film-film silat gitu. oke. Jadi aku ngelihat, Oh, oh jadi suka datang ke lokasi iya, heeh, jadi aku syuting pulang gitu sekolah tuh ya? pengen cepet-cepet pulang. Pengen Heeh, cepet-cepet pulang, heeh. pengen ngelihat, apa namanya, proses syutingnya gitu dan Mmm. kelihatannya seru kan gitu. Terus Mhm. aku ngelihat tuh ada satu sosok gitu kan, Mhm. pakai pakai topi koboi, apa ya, topi Pandora gitu. Heeh. Terus dia yang memberi perintah-perintah, nah aku baru tahu bahwa itu adalah sutradara gitu. Iya Oh, gitu, oh jadi jadi udah ngelihat gayanya heeh heeh sutradaranya heeh, ya? sama aku wondering gitu loh, Mhm. gimana ya cara bikin film dari itu kan film merata ya, aku pikir misalnya dari satu adegan ini, Mhm. terus habis itu adegan ke rumah, kita pindah langsung ke rumah, ternyata kan Mhm. nggak kan, kita kan Nggak bisa syuting tuh kayak gitu. iya, based on location kan gitu loh. Heeh. Dari situ aku jadi tertarik, jadi dari kecil sebetulnya Dari aku umur berapa tuh waktu itu? nonton film itu dari SD, Mhm. diajak almarhum ayahku. Kalau untuk, apa namanya, syuting film di daerah rumah aku tuh kira-kira 6 SD sampai SMP lah, gitu. Aku Mmm. jadi sering pulang sekolah gitu. Jadi banyak banget di daerah rumah aku tuh, eee, orang-orang syuting film gitu loh. Jadi aku kalau Oh. kalau sekarang ya kalau Mhm. sekarang ya kalau kita nonton ya, kalau Heeh. ada anak kecil sneaky-sneaky di Iya. samping aku tuh, Iya ya. aku mau usir, aku juga kasihan, aku ingat Oke. jadi aku dulu juga, itu dulu gue gitu Pengalaman loh. ya. Oh, nanti siapa tahu nih anak ini Iya akan menjadi sutradara iya, juga kayak gue gitu gitu, ya. iya Oh, lucu lucu. Jadi iya akhirnya karena itu jadi udah nih dari kecil itu terus punya ya udah cita-cita akan mau jadi sutradara. Itu iya sudah meneguhkan untuk bisa punya cita-cita jadi sutradara kah? iya. Jadi, Gitu. intinya, aku tuh nggak pernah punya cita-cita sebagai insinyur, dokter, hal-hal Hmm. yang berbau, apa namanya, ilmu pasti atau teknik itu aku nggak Mm-mm. mau. Jadi
Sempat di SMP itu, SMP, SMA nge-band kayak gitu-gitulah, cuma Mhm. jadi pengen jadi pemain band, tapi dunia film tuh, lebih menarik gitu loh. Jadi, Mmm. memang kayaknya born to be filmmaker, kayaknya ya, kayak menurut aku tuh Mmm, seperti itu, gitu oke. loh. Iya, Nah, berarti kan ini sudah menjadi cita-cita dan juga mimpi buat Mas mhm. Ardi. Buat Mas Ardi mimpi itu apa sih? Mimpi itu kalau menurut aku tuh sesuatu yang harus dikejar dan dijaga terus karena Mhm. mimpi itu bisa membuat kita hidup gitu loh. Kita jadi Mmm, tidak apa deh, nggak stuck gitu. Kalau kita nggak tahu tujuan kita mau apa gitu kan, itu kan mhm, kayaknya nggak hidup tuh juga nggak enak mmm, ya. Cuma kalau ada sesuatu yang dikejar, oh gue pengen deh jadi sutradara, gue pengen deh jadi produser, gue mmm, pengen jadi apa namanya, pengusaha gitu kan, mhm, tapi kan jadi kan setiap bangun kita kayak punya hope gitu kan, oke. "Oh hari ini gue harus ngapain nih?" Gitu kan, untuk Yes, menuju ke arah sana gitu loh. yes. Jadi punya tujuan, Iya, punya semangat juga, iya dan benar, juga punya harapan. iya, Karena kalau kita hidup ini nggak punya mimpi, itu kayaknya bangun tidur, "Gua mau ngapain ya? iya, Aduh, gue tidur lagi deh." iya, Gitu, iya, kayaknya iya benar, kayaknya hopeless iya banget kali ya, benar, gitu. heeh. Jadi walaupun kita lagi terpuruk karena kita punya tujuan, kita jadi kayak ngerasa, "Ah ini cuma sementara, ini memang the part of gue menuju ke sana," gitu. Tujuannya, Iya, gitu. gitu. Jadi buat Mas Ardi, mimpi itu penting? Penting Penting banget, banget? iya, penting Penting banget banget karena, ya? apa Mhm, namanya, itu membuat yang tadi seperti aku bilang, membuat kita akan selalu, mengerti tujuan hidup kita apa gitu loh, mmm, setuju seperti itu. setuju ya. Gimana nih teman-teman, udah ada mimpinya kah? Atau selama ini ada mungkin jangan-jangan teman-teman nih selama ini kayak masih bingung ya, "Gue cita-citanya mau jadi apa sih?" Mhm, Atau, "Mimpi gue mau jadi apa sih?" Karena kadang-kadang kita pun sudah dewasa, mhm, terkadang mungkin kita sudah dapetin sesuatu ya, iya, kita sudah mencapai nih iya. harapan kita atau mimpi kita. Nah, itu gimana nih kalau kita sudah tercapai? Apakah kita harus punya mimpi baru atau harapan baru atau gimana? Gitu? Kalau aku sendiri ya, Mhm. hidup itu selalu harus punya mimpi yang baru gitu loh. Jadi, Oke. dan aku tuh sempet aku bikin tato ya, Heeh. di badan itu, Mhm. jadi kayak man sitting on the stars gitu. Jadi Oke. kayak, aku harus punya terus cita-cita gitu Mmm. yang aku kejar di langit Mmm. gitu kan, seperti itulah Mhm. kira-kira gitu. Mhm. Jadi intinya waktu aku ini pengen jadi sutradara, terus Mhm. pas pengen jadi sutradara, aku pengen jadi sutradara iklan deh. Aku Mmm. kejar jadi sutradara iklan, Mhm. terus habis itu gue pengen punya rumah deh gitu loh, Mhm. dalam umur target sekian nih, Mhm. aku berusaha untuk Mmm. mengejar itu. Terus Oh, sampai ditargetin ya iya, umur segini ditargetin, gitu iya. ya? Tapi Oke. kalau meleset pun maksudnya gini, kita harus elastis dengan target kita. Jadi Oke. jangan sampai, mimpi itu bikin kita malah jadi stres Oke. gitu. Tapi, itu, kayak pegangan gitu loh. Mmm. Someday I will be there gitu loh. Jadi, Oke. apa namanya, jangan bikin itu jadi kalau kalau gagal itu pasti kan sukses itu kan ada package-nya kan gitu Mhm. kan. Jadi Mhm. ada sukses pasti ada gagal gitu. Betul. Kita nggak bisa ngambil sukses doang, nggak ada Yes, gagalnya, iya ya dong. kan? Kita Jadi harus memang siapin juga ya iya, jadi memang itu tenaga part kita untuk gagal juga iya, ya. heeh, itu Oke. dari gagal itu kan kita jadi tahu gitu kan Yes, cara untuk belajar ya. belajar gitu, Mhm. seperti itu. Wah, berarti sekarang nih, kan dulu kan mimpinya menjadi sutradara, sekarang Mhm, udah kesampaian jadi mhm, sutradara. mhm. Nah, nextnya nih punya mimpi apa? Kebetulan kan aku sekarang bikin production house sendiri ya gitu, Yes, udah namanya jadi produser juga ya? iya, namanya Oke, Scoffy Films. heeh. Terus juga 3 tahun kita pandemi itu tahun berapa ya? 2020 ya? 2020, 2020 ya? 2021. Nah, dua ribu Mhm. dua puluh itu ketika kita pandemi itu aku mencoba untuk mengisi ini apa, knowledge aku lagi ya. Jadi aku Oke. belajar nulis, Mmm, dari online sama temen aku, sama mhm. Joko Anwar diajarin Oke. nulis gitu kan. Mhm. Terus jadinya aku, itu kayak persiapan aku untuk menjadi produser gitu kan. Jadi aku Mmm, harus tahu, karena kan di proses pembuatan film tuh ada triangle movement kan. Jadi mhm. awalnya itu ada produser, sutradara, dan penulis Mhm. gitu kan. Mhm. Dan ada baiknya memang, produser itu harus mengerti
penulisan skenario gitu. Jadi Oke. itu package yang lengkap kalau kita Heeh. tahu gitu, Nah. jadi nggak mengawang-awang gitu loh kalau Mhm. bikin cerita gitu kan, Mhm. ada rumusnya gitu loh. Mhm. Jadi sekarang aku tuh pengen, sekaligus berbisnis gitu. Jadi Oh. untuk extended version karir aku di dunia Mhm. film, karena kayaknya aku Mhm. nggak bisa lepas dari dunia ini gitu. Oke. Dari dunia film ini memang udah Oke. harus ada di sini gitu loh. Mmm. Mungkin coba bisnis lain iya gitu, tapi Mhm. kayaknya main core-nya aku harus ada di film gitu loh, seperti Oke. itu. Jadi lebih sekarang, dulu jadi pekerjanya, nanti akan jadi bisnismennya lah Iya ya. iya, aku lagi tertarik untuk menjalani Oke. bisnis filmnya sekarang, Oke. seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya nih ya, jadi kalau kita sudah mencapai mimpi kita, ya udah jangan cepet puas, tapi ya Iya kita harus punya target lagi ke depannya. Jadi biar apa sih? Ya biar kita juga semangat, kita punya visi dan misi untuk ke depannya, iya dan kita juga ada manfaatnya nih ya, iya gitu ya. Kita hidup kan bangun tidur ada semangatnya, iya ada jiwanya nih. Jadi ya dan mimpi itu juga nggak masalah mau setinggi apapun, iya tapi yang pasti kita juga jangan cuma mimpi aja, iya tapi iya lakukan iya mimpi kita itu ya. iya Jadi apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan yang kita targetkan. iya. Nah, eee, Mas Ardi, ini kan aku kan tadi cerita ya sama teman-teman juga kan, Mas Ardi itu kan dulu udah kayak mentor aku lah ya, Mhm karena waktu itu kita ya buat aku Mas Ardi kan udah ngerti duluan nih di mhm dunia mhm. entertainment gitu. Nah, Mas Ardi sendiri punya mentor nggak selama di dunia seni Oke, atau di dunia yang sekarang lagi mau dikejar iya nih iya. sebagai eh, produser perfilman atau gimana? Kalau awal itu, pastinya sebagai Astrada itu, apa namanya, aku banyak bertanya gitu kan, banyak Yes. bertanya. Itu kan salah satu, jadi aku menganggap para sutradara yang aku asistenin itu Mm-mm. adalah mentor aku Betul. sendiri Oke. gitu kan. Yes. Jadi aku tidak mengkhususkan satu sutradara ini Mm-mm. sebagai mentor, tapi Yes. setiap orang itu kan Belajar punya lah ya. iya, heeh. Ha-ha. Nah, terus kalau setelah bisa aku juga kayak online gitu, Mm-mm. aku mengidolakan apa, cara kerja salah satu sutradara aja gitu. Mm-mm. Jadi kayak aku ngefans sama Steven Spielberg sama Quentin Tarantino. Nah, itu yang Mm-mm. aku pelajarin dari mereka. Aku Oke. jadi menganggap dia sebagai mentor Mentor gitu loh. ya. Jadi secara tidak langsung mungkin dia Mm-mm. nggak tahu gitu loh. Cuma Mm-mm. aku menganggap, Tapi oh nyontoh lah iya, ya cara mencontoh cara kerjanya. kerjanya gitu Oke. loh. Cara kerjanya dia, film-filmnya dia tuh dibuat itu seperti apa ya gitu loh. Itu Mm-mm. yang aku lihat gitu loh. Mm-mm. Oh, yang aku tiru gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau kalau di penulisan skenario, aku Mm-mm. memang khusus belajar sama temen aku sendiri, sama Joko gitu kan, Yes. sama Joko Anwar. Mm-mm. Kebetulan dia mau mengajarkan sama beberapa teman yang lain waktu pandemi. Mm-mm. Kan kita stres tuh, aduh gue ngapain ya di Mm-mm. rumah selama setahun gitu kan. Mm-mm. Jadi, selama 3 bulan apa ya 3 bulan lebih Mm-mm. kita mengadakan Zoom, apa, ini apa namanya, continuously Mm-mm. every week kita seminggu 2 kali apa 1 kali gitu, Yes. belajar lewat, ini online Zoom gitu. Mm. Nah, kalau di sekarang aku punya mentor, partner aku Pak Sunil Samtani. Karena Oke. dia udah terkenal dengan film-filmnya. Mm-mm. Yang apa, filmnya selalu box office Yes. dari Rapi Film, ya aku Mm-mm. banyak belajar dari dia tentang distribution, tentang how to package the filmnya gitu loh, untuk Mm. membuat film itu jadi menarik gitu loh, Mm. seperti itu. Buat Mas Ardi, mentor itu apa pentingnya? Mentor itu tempat kita sebetulnya sangat penting ya, mentor itu kan Mm-mm. kayak guru gitu, tapi Yes. kita harus tahu ya, Mm-mm. ini, kalau kita menjadikan mentor, tapi kalau menurut aku kalau kita udah sampai di titik ini, Mm-mm. kita harus tahu, tidak semua omongannya itu, tepat untuk kita terapin. Oke. Karena kan, biasanya kan case-nya beda-beda, jadi kita harus Mm-mm. mengambil, apa yang cocok buat kita, apa yang Mm-mm. tidak cocok untuk kita gitu. Jadi, jangan semua itu kita ambil, apa namanya, Pola plek pikirnya. ketiplek iya gitu, Oke. pola pikirnya gitu. Karena Mm-mm.
Itu yang membuat kita bisa jadi berhasil karena kita mengkombinasi dengan pemikiran Karakter kita kita sendiri, karakter sendiri, kita sendiri, oke. dan journey kita sendiri gitu Mhm loh. mhm Jadi mentor itu tetap penting buat kita bertanya gitu loh, untuk kita buat kita belajar. belajar gitu. Jadi aku selalu memposisikan, apa namanya, ya mentor itu memang untuk kita, bertanya sesuatu ya gitu. Mhm Cuma mhm. juga aku tidak pernah, eee, plak aku harus Mmm, mengikuti dia gitu. Jadi aku mhm, harus mengkombinasi dengan keadaan pada saat mmm. ini gitu Dan loh. kita juga harus jadi karakteristik kita juga harus Iya, punya sendiri heeh, dong iya ya. iya benar Ya ya, gitu loh. jadi tapi kan kalau kita mau menentukan mentor ini harus proven ya, Iya orang ini iya benar-benar harus iya yang memang sukses atau jago di iya bidangnya, iya dan ya kita percaya nih iya ya, iya memang dia bisa membawa kita menuju kesuksesan. iya iya Betul ya? iya, Setuju ya kalau kayak gitu ya? setuju. Nah, dan aku lihat kan memang Mas Ardi kan tadi kan bilang kan kita harus punya karakteristik gitu Mhm kan. mhm Nah, aku dulu inget banget zaman dulu kita kenal kan ya, mhm. Mas Ardi tuh pernah bilang sama aku gitu kan ya, "Ca, kamu tuh harus punya karakteristik, kamu tuh harus punya, eee, branding," gitu Mhm kan ya, mhm mhm. "harus nge-branding diri Iya iya kamu," gitu iya dong ya. iya. Nah, sampai waktu itu aku inget banget nama aku aja diperbaikin gitu loh. Jadi, aku kan kalau di panggung kan namanya Alia Rosa kan ya. Heeh, Jadi kalau sebenarnya nama asli aku itu kan Elia Rosa, jadi Elia cuma Rosa. beda A dan E Iya aja iya gitu dong. iya. Itu terus sampai Mas Ardi pun juga bilang, "Iya, terus dibikin Alia Rosa tuh L-nya double biar Iya beda," iya gitu kan iya. ya, biar catchy, biar Iya. lucu gitu. Sedangkan nama aku tuh biasa banget kan Elia, Elia Rosa, nyambung gitu dong ya. Dulu aku sempet mau dikasih nama, eee Ocha Ambarwangi, dulu kan Iya inget nggak? Dulu iya. tuh aku sempet mau nulis nama Ocha Ambarwangi, terus diginiin, "Apaan tuh kayak penyanyi dangdut?" Gitu, nyebelin banget. Digituin kan ya, "Udah kenapa nggak dibikin Alia Rosa aja?" Gitu. Nah, kata Mas Ardi itu kan personal branding, karena personal branding itu penting banget. Nah, menurut Mas Ardi itu kenapa personal branding itu penting banget? Dan karakteristik tuh penting banget buat Mas Ardi? Karena personal branding itu kan apa yang kita tampilkan di khalayak umum kan. Jadi orang Mhm, akan mengenal, apa namanya, kamu dengan personal branding kamu, apa yang kamu bawa, apa yang kamu tampilkan gitu kan. mmm, Jadi mhm. kayak misalnya Ocha Ambar, aku nggak bilang jelek ya Ocha Ambar. Kalau kamu Nama panjang aku itu ya, dari orang tua. misalnya kamu mau berkecimpung sebagai, mau jadi profesi sebagai bintang film, nggak apa-apa namanya Ocha Ambarwangi, tapi kan Mhm. akan lebih Kan catchy tuh Mas sebenarnya. kalau sebagai apa dulu? Oke. Keci, iya kan? Sebagai dokter, Dokter Ocha mungkin enak ya, Dokter Heeh, Ocha heeh, Ambarwangi gitu kan. heeh. Terus tapi kalau Alia Rosa memperkenalkan Alia Rosa kayaknya lebih pop gitu kan. Nah Oke. itu kan Genrenya lebih luas iya, ya, heeh, oke. gitu dan, kayak aku mau bikin film personal branding aku harus aku build gitu kan, karena aku merepresentasikan Scoffy Film gitu kan. Jadi aku Mmm, pengen Scoffy Film itu kita berusaha untuk tidak bikin film religi atau bikin film horor. Jadi memang mhm, film-filmnya tuh film-film pop kalau oke, kalau di zaman dulu tuh kayak ada film Beverly Hills 90210 kayak oke, gitu-gitulah. Terus, heeh, apa lagi, pokoknya film-film romcom dan film-film pop. Nah, mmm, personal branding yang aku tampilkan untuk film aku juga nggak boleh terlalu jauh beda, nggak kan aku nggak bisa perusahaan aku, production house aku bikin film pop, tapi akunya mhm, gotik gitu kan. oke, Ngerti kan? Gitu. Jadi kan heeh, harus senada lah, yes, produsernya aja seperti ini, jadi mhm, nggak heran gitu kalau mmm, filmnya seperti ini oke. gitu loh. Kira-kira seperti itu. Hmm, dan buat Mas Ardi kan personal branding kan bukan cuma di entertainment aja ya, tapi Iya buat semua iya iya pekerjaan atau ya dimanapun, walaupun kita profesional, tetap iya kita harus punya personal branding iya, sendiri ya. benar benar. Jadi Iya, orang tuh mengingat apa yang kamu mhm, tampilkan, cara kamu berpakaian, cara kamu, berbicara gitu loh. Ada signature-nya mungkin gitu mhm, ketika kita ini. mhm, Itu kayak siapa namanya, penyanyi suka pakai kacamata hitam, itu kan mhm, personal branding-nya dia iya, gitu. Jadi orang ingat, yes, "Oh dia tuh yang penyanyi yang suka pakai kacamata hitam," gitu loh. mhm, Kayak gitulah kira-kira. iya, karena orang ini kan ada ribuan ya, Iya jutaan, iya, dan benar. kita sering ketemu orang, kita ketemu klien, yang paling pertama yang harus perlu orang bisa pegang itu
yang penting gue diinget dulu deh. Iya, iya, Gitu iya, loh. iya. Ya kalau misalkan diingat kita profesional, kerjanya bagus, itu kan kalau kita udah bekerja bersama kan Iya, ya. iya. Tapi untuk pertama kali kita ketemu, kenalan gitu kan ya, salaman. Yang penting Impresi. impresi orang pertama Iya, iya, kali itu iya. yang dilihat tuh, oh ini gue inget nih anak itu gitu Iya, kan iya, ya. Nah iya. itulah tujuannya kita bikin personal branding kita Iya, nih. iya, Sehingga orang pertama kali yang penting inget dulu deh iya. gitu. Ya untuk nanti nextnya apakah nanti bisa bekerja sama atau enggak, ya itu bisa nanti aja gitu. Iya, Tapi yang pertama orang harus ingat dulu. Itulah benar. kita perlunya membangun personal branding. Iya. Oke, Mas Ardi. Ini kan Mas Ardi kan dulu kalau aku lihat ya karirnya kan terus ya dari dipercaya untuk jadi astrada, terus sutradara, terus sekarang merambah jadi produser, terus sekarang sudah punya PH sendiri. Ini kan keren banget lah ya. Tapi pernah nggak sih ada titik terendah yang Mas Ardi alami? Bisa cerita nggak sama teman-teman? Pastinya ada Hah? di setiap proses kita menuju ke atas atau menuju ke apa yang kita cita-citakan, Mm-mm, pasti ada kan. mm-mm, Makanya kan ada kata-kata, follow your passion kan gitu loh. mm-mm, Follow your passion, passion itu kan kalau dari bahasa Latin tuh passio. mm. Passio itu kan, penderitaan. Jadi Oke. setiap kita pilih penderitaan kita yang kita comfortable di mana gitu loh. Oh penderitaan bisa dipilih juga yang comfortable gitu? Jadi kan maksudnya gini, itu part of kita menuju ke arah yang kita mau, pasti ada jatuh Oke. bangunnya kan. Di film, Mhm. ataupun di bisnis restoran gitu, pasti kan dia ada ups and down-nya gitu loh. Yes. Kalau kita nggak suka sama dunianya, Mhm. sama sama pekerjaannya, jadi kita Mhm. merasa itu kayak sebagai suatu hal yang Hukuman ya, iya, punishment iya gitu ya? punishment kayak, Heeh. "Aduh kok nasib gue begini nih?" Gitu loh. Iya, tapi kalau misalkan kita kita mencintai atau kita punya impian nih, ini nih Iya, gue udah menentukan ini, iya. ya kita menderita tapi ya udahlah gue Iya, harus bisa menerima itu ya heeh, pas lagi titik iya, terendah gitu heeh. Jadi ya? kan Oke. kalau kita mencintai Mhm. juga, apa namanya, penderitaan itu Harus kita nggak cintai juga iya, gitu heeh, ya? seperti tadi aku Oke. bilang tadi itu kan package gitu kan, gitu. Jadi Hmm. kalau nggak salah di aku agak melenceng sedikit, di Mhm. Kristen tuh ada kayak Passio of Christ. Oke. Jadi, eee, kayak Yesus itu mengorbankan dirinya, penderitaan Mhm. Yesus Mhm. demi orang-orang yang dia cintai itu kan dijadiin Oke. gitu loh. Heeh. Kira-kira seperti itu. Jadi Iya. ya kita juga harus mengorbankan, apa namanya, yang, maksudnya Kalau kita mau menuju keberhasilan, iya, kesuksesan, ya kita harus rela iya, berkorban. rela berkorban Iya. seperti itu, kira-kira seperti itulah. Jadi ups Mhm. and down-nya tuh banyak banget, tapi Mhm. again ketika aku sempet mau Kayak gimana tuh titik terendah yang paling terendah lah? Mungkin Mas Ardi bisa sampai, ya gue udah nyerah deh, atau pernah nggak sampai hampir menyerah atau apa itu bisa banyak cerita banget. nggak? Jadi Mhm. sempet aku dulu nggak dapat kerjaan selama 4 bulan, sementara tuh, apa namanya, cicilan rumah apa segala macam kan harus Mhm. dibayar kan. Mhm. Sempet tuh aku kayak, "Aduh gue give up deh, gue mau mau bekerja, di tempat lain," gitu kan. Mhm. Terus, apa namanya, sempet aku juga mau kayaknya mau bilang sama ke pihak banknya, "Kayaknya gue nggak nerusin deh, gue mau jual aja dulu," gitu kan. Tapi Mmm. again, Mhm. lagi-lagi apa namanya, kayak film lagi yang menyelamatkan gitu loh. Jadi ada pekerjaan lagi gitu, Mmm. ada lagi datang kerjaan. Terus kayak waktu itu aku sempet mau kerja di udah wawancara, udah Mhm. wawancara, Mhm. udah Udah sempet hampir mau banting setir gitu iya ya? udah sempet. Jadi aku mau bekerja di sebuah startup, tapi nggak jauh-jauh juga Mhm. sebagai director TVC di Oke. perusahaan itu. Jadi Heeh. ada kayak startup buat yang, ini dia dia butuh Emang waktu itu lagi membangun apa sampai akhirnya berhenti terus mau pindah ke perusahaan yang lain? Emang lagi mau membangun karena aku apa? merasa kayak gue capek deh apa, tiba-tiba punya duit, tiba-tiba nggak punya duit gitu loh. Gue pengen Oh. sesuatu hal yang pasti gitu Oh, loh. jadi karyawan lah Jadi ya, karyawan tapi gitu. sutradara tapi sebagai karyawan, Iya, jadi heeh, dapat iya bulanan dapat gitu. bulanan gitu. Jadi nggak Oke. apa-apa deh gue mengerjakan,
TVC gitu kan. Apa Mhm. maksudnya pekerjaan iklan-iklan di perusahaan itu gitu loh. Jadi gue Mmm. ada target dia sebulan mungkin bikin 4 atau 5 TVC gitu loh. Nah, terus udah sempat ngomong sama anak-anak, "Eh, Dedi abis ini jadi ini loh, jadi apa namanya, jadi karyawan loh," gitu. Jadi terus, Mmm. apa namanya, kita, bisa punya, eee regular income gitu Mhm kan. mhm. Terus, udah wawancara, udah tes kesehatan dan segala Mhm. macam, udah diterima. Mhm. Udah diterima tiba-tiba startup itu, layoff Mmm. karyawan 1.000 gitu kan. Mmm. Jadi ya udah nggak apa namanya, nggak jadi ini. Dan setahun kemudian, Mmm. berapa bulan kemudian apa 6 bulan apa setahun kemudian ya Mhm. lupa. Ya itu aku ketemu partner aku yang udah mengajak bikin apa Mmm. namanya, company sama-sama Oke. gitu loh, seperti itu. Nah terus, apa nih yang bikin Mas Ardi ini terus bisa akhirnya bangkit lagi, terus tetap bisa semangat, dan kan bisa dibilang kan Mas Ardi ini kan ya pengusaha di bidang film lah Iya ya iya, gitu dong ya. Jadi Mas Ardi ya semuanya ya tergantung sama gue gitu loh. Gue harus bisa, komit, gue mhm, harus bisa punya strategi mhm. atau gimana gitu loh. Apa yang bisa kuat, yang bikin Mas Ardi tetap kuat nih? Gitu loh, tetap struggle. Yang pasti keluarga ya, kalau keluarga itu Mmm. kan itu mood booster utama, Mhm. kita untuk bertahan gitu kan, Mmm. anak-anak gitu kan, Mhm. orang tua aku sendiri gitu. Jadi aku selalu berpikir, buat aku tuh apa yang aku dapat Mhm. waktu kecil, Mhm. aku harus kasih lebih ke anak aku. Dia Mmm. harus jadi itu yang membuat aku harus Mhm. bertahan, terus aku harus membuat strategi gimana supaya rumah produksi itu kan banyak gitu kan. Mhm. Gimana caranya supaya aku bisa, apa namanya, berdiri di tengah-tengah itu. Jadi aku Mmm. makanya waktu aku mempelajari semuanya gitu loh. Aku Mhm. belajar nulis, belajar producing Mmm. sendiri gitu. Mmm. Kalau jadi sutradara kan memang awalnya dari situ. Mhm. Jadi 3 pekerjaan itu aku borong gitu. Jadi awal awal produksi awal-awal, perusahaan aku berdiri pun aku mempelajari pajak dan segala macam, Oke, jadi bener-bener finance. harus menguasai Iya semua iya bidangnya iya ya, yang memang ya sebenarnya bukan areanya Mas Ardi, tapi iya harus bener-bener iya, tahu. Heeh. ketika kita membangun bisnis kan kita harus tahu A sampai Z Mhm. di 5 tahun pertama, di 5 Yes. tahun berikutnya kita harus bikin tim. Kita Mmm. build the team kalau bisnis kita mau terus berkembang gitu loh. Mhm. Tapi awalnya tuh kita harus tahu dulu Mhm. dari from zero-nya Mmm. segala macam gitu. Jadi Mhm. dari bikin apa namanya, kalau di pajak tuh ada Evin apa segala Ya, macam, bikin sendiri, itu aku bikin ngurus sendiri. oh, oh gitu. Heeh, Jadi kayak gitu. ya makanya kalau kita mau membangun sesuatu, ya kita harus membuka diri biar kita tuh mau belajar Iya juga ya. iya Jadi kita nggak cuma satu bidang aja, ah udahlah udah nyerah nih. iya Kadang-kadang kan iya orang kan udah baru nyoba kayak gini aja udah langsung, aduh nggak bisa nih, iya gagal nih, nyerah nih gitu iya dong ya. Akhirnya udah banting setir ke iya yang lainnya lagi iya, gitu benar. dong ya. Dan ya, pernah nggak sih Mas Ardi ini cobain bidang lain? Oh iya dong, Apa? pasti pasti. Eee, Salah satunya waktu itu aku pernah ikut MLM juga ya gitu Oh loh. gitu? Iya, Oh aku oke, aku pernah heeh. ikut MLM Kan Mas Ardi terus sekarang juga jadi iya mitra tren iya juga? iya, Oke. aku ikut tren makanya kan, aku Heeh. ikut tren juga, tapi sebelum tren aku sempat ikut, MLM yang MLM lain? MLM Oke. yang lain karena buat aku opportunity itu harus selalu kita nggak bisa kayak kacamata kuda gitu kan. Oke. Walaupun kita tahu, oh, positioning gue di film nih gitu kan, tapi Mhm. nggak apa-apa kita coba yang lain kalau memang itu ternyata Mhm. opportunity-nya bagus dan kita kita kan feeling-feeling-an ya kalau 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 Oke. kalau kita berbisnis ya gitu, kalau Yes. kita melakukan sesuatu, kayaknya gue bisa deh, kayak gue bisa Mmm. di sini deh gitu loh. Tapi Mhm. memang again pasti Mhm. butuh waktu, butuh ya itu tadi, penderitaan gitu, jatuh Oke, bangun dan segala heeh. macamnya gitu MLM loh. apa dulu tuh? Sebelum yang pertama kali? Apa sih wellness sih, Oh, aku lupa. kesehatan Iya ya? kesehatan Oke. apa ya, lupa aku namanya. Oke. Kayaknya aku pernah nawarin kamu deh, Iya ya? lupa ya, zaman Oh, dulu iya iya aku iya. pernah ngomong. Oh ya, Ya jadi itu dulu maksudnya sempet nawar-nawarin juga gitu iya ya? sempat. Jadi Oke. karena waktu itu kan waktu itu, produknya itu buat wellness, jadi buat Heeh. anak-anak juga gitu Oke. aku.
Ikut tuh Heeh, karena ini buat vitamin ini, vitamin itu gitu heeh, dan lumayan bagus lah gitu loh. heeh. Ya cuma, pada akhirnya oh ternyata, apa namanya, waktu itu aku nggak jalan kenapa ya, aku lupa deh gitu Mmm, loh. Perusahaannya juga udah nggak ada ya udah nggak apalagi ada ya? kayaknya Oke. Nah, terus gitu. sekarang juga kan udah jadi mitra tren juga Iya kan ya? iya Iya, iya udah jadi member tren loh nih. iya. Malah aku mau pengen belajar banyak di bisnis tren ini gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh jadi Mas Ardi dulu, pertama kali masuk di tren ini alasannya apa? Karena memang mau jalanin bisnisnya atau lebih ke produknya atau gimana? Awalnya aku memang tertarik sama bisnisnya karena Oh aku gitu, tahu produknya kan. Aku kan, oke. sempet cari tahu gitu kan, sempet dikasih tahu sama kamu kan gitu Heeh, bahwa tren itu, eee, itu bisnisnya core bisnisnya itu ke internet kan. yes. Which is menurut aku internet itu adalah sesuatu hal yang perlu kita beli tiap hari kan. Mhm, Beda sama wellness gitu kayak kayak vitamin apa segala macam. mhm, Kan kita memang minum vitamin tiap hari, cuma kan yes, kita nggak bisa menumpuk, ya mhm, kan, nggak bisa menumpuk iya. ini kan. Kadang-kadang juga kita suka skip-skip gitu Iya lah ya, iya, oke. kalau Kalau kalau, internet kan nggak mungkin skip iya ya? nggak mungkin skip kan kita apalagi kayak aku ya, sering syuting di tempat yang, apa namanya, ininya, apa namanya, apa sih, signalnya tuh Sinyal jelek? sinyal Oh iya jelek, ya, terus iya. gimana tuh? Udah dicobain pakai tren? Udah dong, Oke, udah oke oke, oke. Di heeh. mana waktu itu? Waktu itu di, apa tuh, di Anyer sanaan lagi tuh apa namanya, eee, Eee, pantai aduh yang Pantai pernah kena Selatan? bukan, Bukan. yang pernah kena tsunami itu apa ya? Oh, Eee, ada yang bisa bantu? Tanjung Lesung Oh, Tanjung Tanjung Lesung Lesung, Tanjung oke. Lesung. Itu tuh nggak ada sinyal, Heeh, nggak susah banget sinyal gitu loh, jadi aku mhm. pakai di situ gitu Oke, loh, dan heeh. itu terbukti ya? Iya iya. Ah, puji Tuhan. Jadi dari produk pun Iya sudah mendapatkan iya keyakinan iya juga, iya, gitu. mhm. Nah, terus gimana? Berarti tapi dulu padahal pertama kali tuh memang lebih ke mau menjalankan bisnisnya Iya gitu iya ya? iya. Tapi Dari awal juga aku lihat memang selalu tertarik sama bisnis sih, oh, nah gitu loh. menurut Mas Ardi memang MLM itu, apa? Gimana? Pernah negatif nggak sih? Atau, eee, apa ya, pernah antipati nggak? Atau malah sebenarnya sangat terbuka dengan MLM? Kalau aku sih, begini ya, mungkin aku harus mempelajari dulu gitu kalau kalau jadi Mhm, kayak ada juga mungkin ya MLM yang apa namanya, mungkin karena dia nggak tahu produknya, jadi aku nggak berani ngomong bahwa itu negatif atau enggak ya. Maksudnya oke. ha yang Heeh, aku ikutin itu, hal yang udah aku research gitu ya, aku udah pelajarin kayak, mhm, apa namanya, yang sekarang ini kayak tren gitu kan. mhm. Aku melihatnya ya memang memang apa namanya, useful buat pekerjaan gitu Oke, kan. jadi memang dari produknya Iya, juga iya bermanfaat, bukan katakanlah cuma aku bisnis aja iya ya? gitu, Oke, tapi ketika bisnisnya opportunity-nya menjanjikan, heeh, ya why not gitu kan gitu. Jadi, mmm, apa namanya, that's why menurut aku ikutin ininya, bisnisnya gitu loh. Jadi mmm, menurut aku sih apa namanya, MLM banyak yang negatif, aku tuh nggak bisa ngomong itu benar atau tidak ya, karena aku mhm, baru 2 mhm, kali dan mhm, pastinya mungkin orang itu tidak mengerti produknya mungkin ya, oke, atau sistemnya. oke, Plus juga, dia tidak, apa, kalau kita tidak mengetahui produknya, makanya ketika kita menemukan hambatan itu, kita merasa bahwa "Ah, ini nggak oke nih," gitu kan, mmm, gitu, mhm, kayak kayak di film aja, "Ah, gue kayaknya mhm, nggak luck deh di film deh," padahal itu kan oke, part of the process kan kita yes, mau ini gitu. oke, Jadi kalau misalnya kita gagal nih mhm, di satu bisnis nih, kan mhm. kita harusnya mencoba untuk menelaah lagi gitu, Ya mempelajari mempelajari lagi lagi, gitu loh. nambahin skill, Iya, namanya kemampuan skill, iya kita iya. gitu Sama ya. aja sih Sama sebetulnya, aja ya, sama jadi aja. sebenarnya kalau MLM atau mau bisnis apapun atau pekerjaan apapun itu semuanya sama aja kan ya. Iya, mhm. Tergantung ya kitanya sendiri Iya memandang itu gimana iya, gitu loh. benar. Apa ya kalau misalkan ya kayak gini deh, Mas Ardi kan sekarang seorang sutradara dan juga produser nih ya. Mhm Dan apalagi film-filmnya sekarang kan udah ya rate-nya nih mhm. udah di nomor satu terus gitu kan ya. Malu nggak sih sebenarnya kalau ngejalanin MLM karena kadang-kadang banyak orang itu kayak MLM tuh kayak apa ya, ih
kok lu MLM sih gitu loh, ih lu Mhm, nggak ada kerjaan lain ya atau mhm, apa ya? mhm. Menurut Mas Ardi itu kayak gimana? Mungkin karena mereka nggak tahu, eee, opportunity-nya dan, apa namanya, eee, di MLM itu banyak yang Nilai-nilainya ya? nilai-nilainya banyak Mhm. yang kita bisa dapetin ya gitu loh. Mmm. Jadi kalau kalau menurut aku sih, nggak apa-apa gitu kan. Kayak Mhm. orang waktu waktu aku memulai bisnis, apa, pengen pengen kerja di film juga banyak Mhm. orang bilang, "Lu ngapain kerja di Meremehkan film?" ya? Iya, Oke. "Ngapain lu kerja di film?" Jadi hal-hal kayak gitu Underestimate gitu udah ya? biasa gitu Oh, dan ternyata itu sudah aku bisa berhasil di yes. di film kan, ya Heeh. udah gitu loh. Mhm. Kan banyak juga orang yang belum tahu banyak yang berhasil di bidang MLM gitu kan. Yes, iya. Orang yang ter-highlight itu banyak yang Yang nggak gagalnya, iya, iya. Kalau betul. mereka nggak mempelajari, tidak mengetahui Heeh. yang berapa puluh persen yang berhasilnya gitu Yes, loh, yes, yes. gitu. Dan Padahal banyak juga kan banyak yang banget, berhasil heeh. gitu. Ada sekitar teman-temannya Mas Ardi juga yang berhasil ya di MLM? Dulu kalau aku, Heeh, kalau temen aku, ada yang berhasil, tapi yang, heeh. kemarin waktu aku sempet, presentasi ya, Mhm, temen aku belum pernah ikut, mhm, tapi dia bilang, dia tertarik, "Oh gue ikut nih, gue mau nih, ini produknya keren," gitu kan. Terus mhm, dia bilang sama aku, mhm. "Kok lu," aku agak heran, "Kok lu sangat ini sih, sangat apa namanya, Positif. ya open Heeh, minded dengan oke. MLM," gitu. Mhm. Bapak gua menghidupi gua dari MLM gitu loh. Gua dulu Oh. ampe punya mobil 2 ini Heeh, segala macam, gua ah, bisa disekolahin itu dari MLM. "Oh serius?" gitu, aku oke. sampai kaget gitu loh. Heeh, Ikut MLM zaman dulu gitu kan. yes. Dia bilang, "MLM itu kalau di apa namanya, ditekuni Mhm, hasilnya memang memang menggiurkan," gitu loh, gitu. yes. Dia dia ngomongnya seperti itu. Mhm, Jadi gue tidak skeptis dengan waktu itu aku nawarin iya, tren kan. heeh. Gue tidak skeptis dengan ini ketika lo presentasi. Mmm, Karena gue dihidupi dari sama MLM dari itu, MLM, wes. dari SMA apa Heeh. dari SMP dia bilang Ih, gitu, sampai keren. kuliah gitu loh. Ah, Sampai dia punya mobil 2 gitu mmm, loh, mmm. kayak gitu. Jadi tuh jadi bikin Mas Ardi semakin Iya, yakin juga iya, dong ya, iya. "Oh iya ya berarti emang beneran nih gua nggak salah nih lah Iya, ya," gitu. dan kita kan mendengar cerita itu 1 dibanding 1000 kan. Yes. 1000-nya itu kan kegagalan kan, "Wah jangan deh ikut Oke. MLM deh." Tapi kalau Iya. kita ini lagi, apa, Mhm. meneliti bukan meneliti, apa, kayak kita kayak digging lagi Bidah ke lagi, apa, heeh, cari-cari lagi, heeh, banyak orang yang iya. merasa tertolong dari Dari ini. MLM itu Iya, ya, gitu. kayak Ya gitu. sama lah Mas, sekarang mau bisa dibilang persentase orang sukses sama orang gagal, pasti banyakan orang gagal, nggak Iya, usah cuma di iya, bidang MLM. iya, Setuju nggak sih? iya, benar, Ya benar. seperti kayak di perfilman lah, Iya, director sekarang ada berapa iya, ratus orang, ada iya, berapa ribu orang iya, director, heeh. iya kan ya? Kan nggak semuanya juga mereka bisa sukses, Iya, benar. yang nggak semuanya seorang director ini punya nama, Iya, iya kan ya? mhm. Ya tinggal balik lagi lah ya, ya kita gimana caranya kita untuk kita bisa lebih dari orang lain Iya, itu, benar. ya pasti dengan Iya, usahanya, iya, dengan niatnya, iya, dengan kemampuannya kita iya, sendiri, ya kita pasti bisa sukses mau di bidang iya, apapun benar. itu. Nggak usah cuma di MLM. Cuma ya itu dia Mas, banyak orang-orang di luaran sana itu, ya yang negatif itu lebih gampang dicerna daripada Iya, yang iya, iya, positifnya. Setuju ya? iya, setuju. Nah, nilai-nilai apa nih yang bisa Mas Ardi sharing-kan nih ya buat temen-temen ya, untuk bisa Mas Ardi bisa sukses kayak sekarang ini? Aku mau nanya nih ya, kita perlu punya skill khusus nggak sih untuk biar bisa sukses untuk di segala bidang ya, bukan Mmm, cuma di, entertainment aja kan karena mhm, Mas Ardi juga kan pernah nyoba yang lain ya di iya. bidang pemasaran atau apa. Ada nggak sih yang perlu skill Mas Ardi yang satu apa, skill atau kemampuan apa, atau, orang terus punya mengantongi apa nih untuk biar bisa sukses? Yang pertama mungkin attitude ya, attitude Mmm, tuh paling penting, akan terbawa di segala bidang gitu loh. oke, Masalah attitude itu kan banyak hal gitu, masalah mhm, kepercayaan gitu, kita harus menjaga kepercayaan orang gitu kan, integritas itu, integritas, ya. yes, Terus, bagaimana kita merespons, sebuah persoalan atau kita
orang yang berhadapan dengan kita walaupun orang itu tidak menguntungkan gitu kan. Itu kan ya pokoknya attitude itu suatu hal yang sangat akan kebawa di segala bidang lah. Mau dia masuk Oke. ke MLM, mau dia kan akan berinteraksi sama orang. Kalau Mm-mm. attitude-nya nggak bener, pasti Hmm. pasti nggak akan lama lah orang itu Yes. kelempar-lempar gitu. Terus Hmm. mungkin communication skill gitu kan. Mm-mm. Communication skill tuh juga hal yang dibutuhkan di semua bidang. Oke. Kita harus tahu gimana cara kita ngomong. Kayak aku berhadapan sama kamu, Mm-mm. aku berhadapan sama anak kecil, mungkin kan aku Mm-mm. nggak akan sama gitu kan, Mm-mm. memberi apa responsnya gitu kan. Mm-mm. Itu kan yang harus kita pelajari gitu loh. Mm-mm. Bagaimana kita menyampaikan apa yang kita mau, Mm-mm. tujuannya sama tapi orang-orangnya berbeda. Ada how to deliver the Oke. message-nya gitu Hmm. supaya semuanya Hmm. dapat gitu loh. Yes. Semuanya dapat dengan cara apa namanya, dengan message yang sama, tapi kan how to-nya kan beda-beda kan Mm-mm. ke Mm-mm. setiap orang Mm-mm. gitu. Mm-mm. Itu kan itu directing tuh di Yes. Astrada juga tuh belajar tuh. Yes. Director ngomong apa ke aku gitu kan, aku harus nyampein gitu kan. Kalau Oh. direkturnya kok jadi begini sih aktingnya kan Heeh. berarti aku salah kan menyampaikan gitu kan. Iya. Jadi kita Listening. komunikasinya juga Iya. jangan sampai miskom gitu lah Iya, ya. iya itu kan dari basic Oke. itu. Jadi aku Heeh. belajar bagaimana berkomunikasi yang baik supaya direkturnya believe sama aku, Mm-mm. talentnya juga believe. Karena kalau Mm-mm. direkturnya nggak believe, talentnya kan bisa jangan dengerin dia tuh, dengerin aja direkturnya ya kan, Iya, kayak gitu iya, iya, kan. iya, iya, iya. Jadi Suka, nggak kepercayaan lah ya, hilang gitu, lah ya. gitu. Itu kan Hmm. communication skill di bidang lain juga begitu kan, Yes. gitu. Kalau Oke. kita bercerita tentang sebuah produk atau Heeh. kita mau meeting apa gitu, kita Iya. kan harus tahu cara berbicara yang menarik yang Mm-mm. membuat orang tertarik Mm-mm. dengan apa yang kita mau sampaikan. Yes. Gitu sih. Jadi yang pertama itu attitude. Jadi ya kita harus jaga sikap kita, Iya, kepercayaan kita ke orang-orang. iya, Dan yang kedua itu ya kita harus bisa belajar komunikasi. Tapi banyak orang-orang memang di luar sana yang bilang tuh, aduh aku tuh nggak bisa ngomong gitu loh. Terus bilang, ya udah aku ini deh. Jadi kamu aja nih yang ngomong gitu doang. Kamu yang kayak gini gitu kan ya. Nah akhirnya ya kalau kita memang nggak bisa ngomong ya kita harus belajar, iya, ya kan iya. ya. Jadi jangan Kalau kepepet langsung. pasti bisa, Cak. Iya. Lama-lama pasti kalau Heeh. kepepet pasti bisa lah. Gitu. Jadi sebenarnya apapun itu ilmu kepepet itu ya Iya. yang membuat kita menjadi lebih pintar Iya, ya, iya. gitu. Ya tapi berarti kalau teman-teman semuanya ya percuma kamu jago, misalkan nih jago IT ya, programming atau apa ya. Tapi kalau kamu nggak bisa berkomunikasi, nanti kan kamu jualannya juga Iya, gimana kan ya, iya, mempromosikan program kamu ke orang lain juga iya. gimana. Ke bos Terus gitu kan. ya ke Iya. bosnya, ke tim juga kan untuk biar bisa membantu tim kita untuk biar bisa kerja sama-sama kita. Ya jadi yang perlu yang penting untuk biar bisa kita kembangkan ya dasarnya adalah ya kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, belajar untuk komunikasi, jangan menutup diri juga, dan yang pasti itu ya sikap kita juga. Karena kalau misalkan sikap kita nih ya nyebelin gitu, orang juga males ya kerja sama kita males, ya. iya. Nah, Benar-benar. selama ini nih kan Mas Ardi ini kan berkecimpung dan sudah belajar nih ya untuk bisa menjadi orang yang terus nih karirnya naik, semakin sukses gitu nih. Apa nilai-nilai yang bisa Mas Ardin sharingkan nih buat teman-teman biar kita tuh bisa makin sukses, bisa menjadi orang yang bermakna, bisa menjadi impact lah buat orang-orang di sekitar kita. Kalau aku sih menurut aku ya, Yes. jangan tahu kalau mau memulai sesuatu jangan tahu terlalu banyak, jalanin aja gitu. Belajarnya itu di ketika kita udah kecebur, lebih udah itu kepepetnya gitu. Gue udah terlanjur gini gitu loh kan. Kalau udah tahu terlalu banyak malah jadi mundur biasanya. Sotoy. Kalau udah tahu itu jangan loh kalau masuk misalnya mau bisnis MLM, ntar di MLM begini loh, apa ada banyak yang ini. Tapi kan Yang penting terjun dulu aja gitu loh. Oke. Kita tahu sedikit, tapi Yes. jangan dengan zero knowledge ya. Kita harus tahu gitu kan. Harus tahu setengah, habis itu langsung terjun aja. Aku juga waktu memulai bisnis. Jangan terlalu banyak mikir lah ya. Iya. Kebanyakan orang mikir-mikir Kebanyakan tapi mikir, actionnya nggak ada iya gitu. gitu. Oke. Jadi udah kejebur, Heeh.
anjing ternyata bikin perusahaan pajaknya kita harus bayar ini gitu Habis kan. itu Jadi belajar lah ya. belajar lagi, Oke. oh berarti gua harus punya target revenue segini untuk bisa menutup nah gitu. Kalau udah Hmm, dikasih tahu misalnya sama makanya aku bilang kalau ada mentor, kita mm, dengerin yang kita, mm, apa namanya, nggak perlu semuanya kita dengerin gitu loh. mm, Kita harus mencoba hal gagalnya juga gitu, apa mm. namanya, nyungsepnya juga gitu loh. Kalau Yes. kita kita cuma dengerin, Mm, jadinya kita takut gitu. mm, Tapi kalau kita mm, udah kecebur, mm, udah ngejebur dengan pengetahuan mm, setengah-setengah, mm. ya nggak apa-apa nanti kita pas nyungsep kita belajar bangkit sendiri, itu sekolah yang sebenarnya Oke. menurut aku gitu loh. Yes. Di lapangan tuh sekolah yang sebenarnya. Betul. Jadi ya itu dia ya. Banyak nih orang di luaran sana gitu kan ya, yang mereka lebih banyak sotoynya. Mhm. Jadi pengetahuannya ditambahin teori, terus kalau Teori-teori. kerja langsung, aduh udah gini, udah gini, udah gini. Akhirnya dikasih tahu semua udah mandek semuanya karena udah kepenuhan nih Iya, gelasnya. iya Setuju benar, ya? iya Nah, benar. kadang-kadang kita juga ya perlunya kita untuk mengosongkan gelas kita, Iya, untuk kita biar bisa mau diisi lagi dan kita mau belajar lagi. benar. Iya. Setuju. Wah, keren banget nih Mas Ardi Terima nih. kasih. Thank you banget nih Mas Ardi Ya, udah bisa sharing sama kita. Aku belajar banyak banget di mana ya memang aku setuju banget gimana kita itu nggak boleh yang namanya menutup diri atau kita ya udah nih nyaman dengan situasi yang sekarang ini. Kita memang kalau kita udah bisa mencapai sesuatu ya kita harus naikkan lagi target iya, kita iya gitu. benar. Nah, selain itu kita naikkan target kita ya kita membuka diri juga untuk bisa mencoba hal yang baru sehingga dan mencoba hal yang baru itu kita juga jangan jadi orang yang sotoy. Kita harus kosongkan gelas kita mau belajar lagi dan jangan cuma ini aja nih teori aja tapi kita terjun Iya, langsung. iya. Kita kadang-kadang peluang di luaran sana ya kan ya peluang di luaran sana ini datang buat kita, tapi karena kita sudah terlalu banyak nih ya, sudah terlalu banyak, akhirnya kita langsung, aduh nggak deh, kita udah terlalu sotoy gitu dong ya, Mhm. padahal belum tahu, Iya, belum tentu ngerti tentang iya, bidang itu, ya udah kita cobain aja iya, dan kita belajar di iya. sana. Sama ini mungkin ya, kita Mm-mm. jangan terlalu sering main sama orang yang satu pemikiran gitu loh. Mainlah sama Hmm, orang yang di luar pemikiran kita gitu loh. oke. Karena itu kita akan dapat ilmu lagi. Dulu dulu kan kalau kita, gue nggak nyambung sama dia. Justru Mm-mm. sekarang orang-orang yang bertolak belakang sama Mm-mm. aku temenin gitu loh. Maksudnya aku banyak main sama Oh, orang-orang oke. kayak banyak lah kayak kayak yang dulu kan aku mainnya satu circle orang film Yang aja gitu. bikin nyaman ya. Iya, Itu yang bikin harus nyaman, jangan main sama orang yang bikin oke. nyaman. Main sama orang yang, kamu nggak nyaman, jadi Heeh. kamu tahu dia cara berpikir point of view-nya, reason-nya seperti ini gitu Oke. loh. Terus dia berbisnis juga dia melakukan hal hal apa namanya, alasan dia melakukan hal itu Mhm. karena ini gitu kan. Mmm. Jadi kalau kalau ada di film film Godfather tuh, Mhm. apa sih si Marlon Brando bilang, eee eee, apa, "Close with your friend, closer with your enemy," kalau nggak salah, Oke. gitu. Jadi lo harus dekat sama teman lo, Mhm. tapi harus lebih dekat lagi sama musuh lo. Biar kita bisa tahu nih pola Iya, pikirnya kayak iya, gimana ya. heeh, malah jangan jangan Mmm, dijauhin orang-orang oke. yang berseberangan sama kita. Oke. Ya kadang-kadang kan kita bilang, "Aduh nggak nyambung nih, Iya, bukan vibe-nya gue iya, banget," bukan gitu kan. vibe gue, jangan. Jangan ya Di kayak gitu umur ya. kita segini Heeh, justru kita harus banyak bermain sama orang. Circle kita sedikit heeh. untuk persahabatan nggak Yes. apa-apa, tapi kalau untuk Menambah ilmu menambah lagi, ilmu heeh, kita harus membuka iya, lagi ya. Jadi kita harus terbuka iya, dengan semua pertemanan, apalagi mau bidang yang lain itu kita harus juga iya. terbuka juga. Karena pasti Setuju. banyak hal yang bisa kita dapat kok gitu loh, Hmm, ya. gitu. Ya sama nih kayak di tren ini kita banyak nih orang yang di luar dari bidang pemasaran ya, malah Iya, yang tadinya mereka nggak jago untuk presentasi, nggak jago penjualan, nggak tahu apa, itu bukan bidangnya. Tapi di sini banyak banget dan kita semuanya iya, nih iya, jadi kayak komunitasnya iya, luas benar banget. benar. Ada yang dari ASN, ada yang dari kepolisian, ada Iya, yang dari ibu rumah tangga, iya, tapi bisa ngeblend iya, dan jadi ya berbagi ilmu lah. Itu iya, keren banget benar sih ya. benar. Makanya kita harus juga cari komunitas yang tepat buat kita, yang buat
membuat kita bisa maju. Iya. Seperti contohnya nih ya kayak komunitas kita yang ada di tren, tapi nggak harus ada di tren ya, tapi bisa dimanapun Apapun juga. itu ya. Yes. Iya, benar. Oke, thank you banget Mas Ardi. Sama-sama, Cuca. Udah sharing-sharing sama kita Iya. dan aku dapat banget sih nilai-nilai dari ya yang dijalankan sama Mas Ardi ini Iya. dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan. Ya mudah-mudahan teman-teman juga yang nonton di episode kali ini bisa dapat sesuatu, bisa belajar sesuatu. Kalau kamu tertarik dengan episode ini, jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan tombol loncengnya sehingga kalau ada episode yang baru kamu nggak ketinggalan. Oke Mas Ardi, thank you banget. Thank you banget teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.